Teman-teman semua, saat ini kita akan membahas terkait materi simpul tali dan angkur dasar, yang mana simpul tali ini terbagi menjadi 10 jenis. Yaitu, nomor 1, figur 8 atau simpul 8 atau figur 8 knot. Nomor 2, figur 9 atau simpul 9 atau figur 9 knot. Nomor 3, simpul tengah tali atau alpine butterfly. Nomor 4, simpul 8 lingkar ganda atau bunny ear. Nomor 5, simpul kambing atau bolin. Nomor 6, simpul nelayan kembar atau fisherman knot. Nomor 7, simpul double nelayan kembar atau double fisherman knot. Nomor 8, simpul mati atau overhand knot. Nomor 9, simpul pangkal atau clove hitch. Nomor 10, simpul tali pita atau tap knot atau water knot. Dan untuk 10 simpul di atas, masuk ke dalam 6 kriteria simpul yang baik untuk dipergunakan, yaitu 1. Simpul mudah untuk dibuat dan serbaguna. 2. Simpul mudah dilihat lilitannya. 3. Lilitan pada simpul tidak bergerak dan bergeser saat dibebani. 4. Simpul mudah diurai atau dilepas setelah digunakan. 5. Simpul yang digunakan dapat mengurangi kekuatan tali seminimal mungkin. 6. Aman untuk dipergunakan. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Yaitu figur 8 atau simpul 8 atau figur 8 knot. Simpul 8 ini biasa digunakan untuk membentuk loop pada ujung tali, untuk pekerja maupun peralatan. Pada simpul ini kekuatan tali akan berkurang 23-34%. Seperti dalam video ini cara pembuatannya cukup mudah, tinggal kita ikuti dari awal pembentukan arah ujung tali sampai selesai. Dan simpul ini biasa digunakan untuk tambatan ke penambat atau biasa yang kita sebut angkur, dan untuk membuka kembali simpul tersebut bisa langsung menggunakan tangan atau pelan-pelan dipukul-pukulkan ke benda keras seperti besi, tembok dan lain-lain. Selanjutnya ke nomor 2, yaitu figur 9 atau simpul 9 atau figure of 9 knot. Simpul ini hampir sama dengan figur 8. Yang membedakannya yaitu saat pembuatan ditambah lilitan satu putaran lagi, dan kekuatan tali dengan simpul ini akan berkurang di 66-84%, dan simpul ini biasa digunakan untuk membuat loop pada ujung tali dan digunakan untuk menghubungkan tali dengan penambat atau angkur, dengan pekerja maupun dengan peralatan. Dan untuk melepas atau mengurai kembali simpul ini, sama dengan metode sebelumnya, bisa langsung menggunakan tangan atau pelan-pelan dipukul-pukulkan ke benda keras seperti besi, tembok dan lain-lain. Dan sekarang lanjut ke nomor 3 yaitu simpul tengah tali atau alpine butterfly, yang mana dalam pembuatannya seperti contoh dalam video ini. Pertama-tama kita membuat 3 lilitan, yang mana lilitan ketiga, posisinya di tengah. Selanjutnya lilitan kedua yang posisinya menjadi paling kanan, ditarik dan dimasukkan ke lilitan pertama sebelah kiri. Selanjutnya lilitan tersebut ditarik agar membentuk simpul tengah tali seperti yang kita inginkan. Simpul ini biasa digunakan untuk membuat tambatan pada tengah tali yang berfungsi untuk mensupport tambatan utama, atau untuk tambatan tengah tali yang akan dikencangkan, maupun untuk mengisolasi apabila ada bagian tali yang mengalami kerusakan. Kekuatan tali yang tersisa setelah disimpul menjadi 61% sampai 77%. Dan untuk melepas atau mengurai kembali simpul ini, sama dengan metode sebelumnya, bisa langsung menggunakan tangan atau pelan-pelan dipukul-pukulkan ke benda keras seperti besi, tembok dan lain-lain. Oke, kawan semua, kita lanjut lagi ke nomor 4, yaitu simpul bunny ear atau simpul 8 lingkar ganda, yang mana teknik pembuatannya bisa mengacu seperti contoh dalam video ini. Pertama-tama bentuk tali seperti huruf P, selanjutnya ujung tali ditarik seperti angka 8, namun sisakan ujung tali tetap di luar lingkaran, dan selanjutnya bagian bawah ujung tali yang masuk lingkaran tali ditarik dan dimasukkan ke ujung tali yang posisinya di luar lingkaran tersebut. Lalu tarik perlahan-lahan agar membentuk simpul 8 lingkar ganda, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Simpul ini biasa digunakan untuk mengikatkan tali dengan tambatan atau angkur untuk membentuk gantungan bentuk Y, untuk tali kerja maupun tali pengaman.
Kekuatan tali yang tersisa setelah disimpul 66% sampai 82% dan untuk melepas atau mengurai kembali simpul ini, sama dengan metode sebelumnya, bisa langsung menggunakan tangan atau pelan-pelan dipukul-pukulkan ke benda keras seperti besi, tembok dan lain-lain. Oke, teman-teman semua, dari kategori 10 simpul, 4 simpul sudah kita bahas, dan selanjutnya kita masuk ke nomor 5 yaitu simpul kambing atau simpul bolin, yang mana teknik pembuatannya bisa mengacu seperti contoh dalam video ini. Pertama-tama bentuk tali seperti lingkaran dengan kedua ujung tali berada pada posisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya ujung tali sebelah kanan dimasukkan ke dalam lingkaran dari bagian belakang lingkaran melewati bagian belakang ujung tali sebelah kiri dan masuk ke dalam lingkaran dengan posisi sejajar dengan ujung tali yang dari sebelah kanan, lalu tarik perlahan ujung tali sebelah kiri tersebut untuk mendapatkan bentuk simpul kambing seperti yang kita inginkan. Simpul ini biasa digunakan untuk menambatkan barang atau benda pada loop yang dibuat, atau bisa juga digunakan untuk membuat tali pijakan kaki yang digunakan dengan ascender tangan pada proses naik menggunakan tali. Dan untuk melepas atau mengurai kembali simpul ini, sama dengan metode sebelumnya, bisa langsung menggunakan tangan atau pelan-pelan dipukul-pukulkan ke benda keras seperti besi, tembok dan lain-lain. Dan selanjutnya kita akan membahas simpul nomor 6 yaitu, simpul nelayan kembar atau fisherman knot yang mana contoh teknik pembuatannya bisa mengacu seperti dalam video ini. Pertama-tama kita siapkan single tali, atau tali tunggal, dan dari kedua ujung tali tersebut, salah satu bagian ujung talinya diikatkan pada salah satu bagian ujung tali yang lainnya. Dengan model simpul tali biasa dengan hanya satu putaran lilitan saja, dan begitu pun sebaliknya bagian ujung tali yang lainnya sehingga bisa mengikat satu sama lain, jadi kedua ujung tali tersebut saling mengikat dengan model simpul tali biasa, dengan menggunakan satu putaran lilitan saja. Simpul ini biasa digunakan untuk menyambungkan ujung dua buah tali, dan biasanya kebanyakan dipergunakan sebagai tali labrang, atau tali kendali yang diikatkan pada suatu beban yang akan kita naikkan sesuai kebutuhan. Dan untuk melepas atau mengurai kembali simpul ini, sama dengan metode sebelumnya, bisa langsung menggunakan tangan atau pelan-pelan dipukul-pukulkan ke benda keras seperti besi, tembok dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas simpul untuk nomor 7 yaitu, simpul double nelayan kembar atau double fisherman knot, yang mana contoh teknik pembuatannya bisa mengacu seperti dalam video ini. Dan hampir sama dengan model simpul nomor 6 yaitu simpul nelayan kembar atau fisherman knot, yang membedakan hanya di jumlah lilitannya saja. Jika simpul nelayan kembar hanya satu putaran lilitan saja, sedangkan untuk double nelayan kembar atau double fisherman knot menggunakan dua putaran lilitan tali. Dengan model ini kekuatan tali kita memiliki breaking strength di 85-95%. Untuk kegunaan sama dengan yang model simpul nelayan kembar, dipergunakan untuk menyambung dua buah tali dan untuk melepas atau mengurai kembali simpul ini, sama dengan metode sebelumnya, bisa langsung menggunakan tangan atau pelan-pelan dipukul-pukulkan ke benda keras seperti besi, tembok dan lain-lain. Oke teman-teman semua, yang barusan kita bahas adalah simpul nomor 7 yaitu double nelayan kembar atau double fisherman knot. Dan sekarang kita akan lanjut ke model simpul nomor 8 yaitu, simpul mati atau overhand knot, yang mana contoh teknik pembuatannya bisa mengacu seperti dalam video ini. Pertama-tama seperti biasa kita siapkan dulu talinya, dan tali kita bentuk seperti huruf P. Setelah itu ujung tali kita masukkan ke bagian lingkaran atas tali. Lalu kita tarik ujung tali tersebut pelan-pelan sampai membentuk sebuah simpul seperti yang kita inginkan. Untuk simpul ini biasa digunakan pada ujung tali sebagai stopper tali, atau sebagai pengaman dalam proses turun menggunakan tali. Dan untuk melepas atau mengurai kembali simpul ini, sama dengan metode sebelumnya, bisa langsung menggunakan tangan atau pelan-pelan dipukul-pukulkan ke benda keras seperti besi, tembok dan lain-lain. Untuk selanjutnya, langsung kita masuk ke simpul tali nomor 9 yaitu, simpul pangkal atau clove hitch, yang mana contoh teknik pembuatannya bisa mengacu seperti dalam video ini.
Pertama-tama seperti biasa kita siapkan dulu talinya, dan agar memudahkan cara pembuatan dan juga agar lebih dipahami kegunaannya, sebaiknya untuk model simpul tali ini medianya menggunakan tangan kita, yang mana tali tersebut dililitkan dengan lengan kita, dan selanjutnya ujung tali tersebut ditarik lagi ke sisi depan melewati tali lilitan bagian depan sebelumnya, dan ujung tali dililitkan lagi ke lengan kita. Dari sisi atas lengan kita dan dimasukkan ke lubang tali bawah lengan kita dengan posisi sejajar dengan tali sebelumnya. Namun beda posisi atau juga terjadi sedikit cross pada kedua posisi tali tersebut, setelah itu tarik kedua ujung tali tersebut pelan-pelan agar membentuk tali simpul seperti yang kita inginkan. Untuk simpul tali tersebut, biasa digunakan untuk mengikat barang yang sifatnya sementara, karena mudah dilepas tetapi mampu mencengkram dengan kuat, terutama pada beban berat. Oke, yang terakhir adalah simpul tali nomor 10 yaitu, tali pita atau water knot, yang mana contoh teknik pembuatannya bisa mengacu seperti dalam video ini, dan seperti biasa pertama-tama kita siapkan dulu tali webbingnya, setelah itu salah satu bagian dari ujung tali webbing tersebut dibuat simpul model biasa seperti simpul mati namun dengan model tali single atau tunggal, setelah selesai maka ujung tali yang satunya lagi dimasukkan sejajar ke ujung tali yang sudah dibuat sebelumnya. Dari arah depan ujung tali tersebut, usahakan sejajar dan mengikuti arah alur tali yang sudah dibuat di awal sebelumnya. Dan simpul ini biasanya dipergunakan untuk menyambung dua buah tali webbing, atau sebagai tambahan untuk pijakan pada penambat saat bergerak pada bidang horizontal. Dan untuk melepas atau mengurai kembali simpul ini, sama dengan metode sebelumnya, bisa langsung menggunakan tangan atau pelan-pelan dipukul-pukulkan ke benda keras seperti besi, tembok dan lain-lain. Oke teman-teman semua, untuk materi simpul dan angkur dasar terkait kategori 10 simpul tali sudah selesai, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.